sesuatu dengan menulis di kertas. Jadi lisan itu adalah nikmat yang amat besar, sehingga tidak boleh kita anggap ringan atau sepele nikmat lisan tersebut. Yang mana inti dari menjaga nikmat lisan adalah menggunakannya dalam hal yang baik. Jangan sampai mengucapkan apa yang justru mendatangkan kemurkaan Allah. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang justru menimbulkan dosa. Jadi lisan itu bisa meningkatkan derajat yang tinggi bagi seseorang di surga. Demikian pula lisan itu juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang api neraka. Salah satu hal yang penting dalam syariat ini adalah menjaga lisan. Di antara yang penting untuk kita pahami, di sana ternyata ada beberapa bentuk kejahatan lisan. Ternyata lisan itu bisa berbuat jahat, berbuat buruk. Di antara keburukan lisan adalah suka melaknat. Suka apa? Melaknat. Melaknat niku napa Ustaz? Para ulama ini sampun jelasaken makna melaknat itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah mencela. Suka melaknat berarti apa? Suka mencela. Sedangkan makna yang kedua dari melaknat inggih punika mendoakan seseorang agar dijauhkan dari rahmat Allah. Yang seharusnya kan semoga Allah merahmati jenengan, kan ngoten nggih. Tapi ini enggak, malah semoga Anda dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi laknat itu memang secara bahasa maknanya pun apa? Jauh dari rahmat Allah. Termasuk iblis nih. Iblis itu kan Allah laknat sampai hari kiamat. Iblis itu dilaknat sampai hari kiamat. Ateges maknanya pun apa? Dijauhkan dari rahmat Allah sampai hari kiamat. Jadi secara makna melaknat itu mencela atau mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, mereka nedahaken apa? Bahwasanya suka melaknat kalau dalam Islam itu termasuk akhlak yang buruk, yang mendoakan supaya orang lain jauh dari rahmat Allah. Ini akhlak yang tercela.
yang dapat mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Jadi seorang mukmin sebagaimana yang Nabi jelaskan, orang beriman itu enggak suka mencela, tidak suka melaknat. Orang beriman itu juga bukan orang yang suka berbicara keji dan kotor, sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan ternyata suka melaknat itu ada beberapa keburukan atau bahaya. Napa Bu? Keburukan melaknat niku napa kemawon? Ternyata melaknat seorang mukmin atau melaknat orang beriman itu seperti membunuhnya. Bisa dilihat dari hadis riwayat Thabit bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa la'nul mu'min ka qatlihi." Melaknat seorang mukmin, melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Jadi melaknat orang beriman seperti apa? Membunuhnya. Hadis pun sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya seperti dalam hadis itu apa maknanipun? Maksudnya adalah sama-sama perbuatan dosa. Ya meskipun level dosa membunuh tentunya lebih besar, lebih tinggi. Anani membunuh dan melaknat itu sama-sama perbuatan dosa yang sangat buruk. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yanbaghi lis-siddiqin ayyakuna la'anan." Tidak selayaknya orang yang jujur itu suka melaknat. Jadi orang yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam perkataannya itu tidak sepantasnya suka melaknat. Jadi suka melaknat, suka mendoakan keburukan bagi orang lain, itu bukan sifat orang yang beriman gitu. Yang ini yang harus kita tahan ibu-ibu nih. Kalau didolimi oleh orang lain, berusaha bersabar. Kita mampu nggak Bu? Ketika didolimi terus mendoakan, ya Allah, semoga orang yang mendolimi saya, semoga dapat hidayah. Atau mungkin kita marah-marah, ya Allah, adablah, jauhkanlah dari rahmat-Mu ya Allah orang yang mendolimi saya. Bahkan ada yang saking marahnya ibunya mendoakan, saya laknat orang yang mendolimi saya laknat kamu sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan dilaknat, mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini memang berat. Ketika hati kita disakiti, ketika kita didolimi, mampu nggak kita mendoakan kebaikan bagi orang yang mendolimi saya? Ya Allah, si A kok perkataannya kok nyelekit, si B kok senang mendolimi saya, ya Allah. Terus mungkin berdoa, ya Allah balaslah kedolimannya. Ya memang
Napa yang memang berhak yang dalam artian orang yang didolimi boleh saja mendoakan keburukan bagi orang yang mendolimi. Ya Allah, balaslah kedolimannya. Dan doa orang yang terdolimi itu mustajab, Allah kabulkan. Tapi kita lihat bagaimana sifat para nabi, para rasul ketika didolimi umatnya. Justru para nabi dan rasul itu mendoakan umatnya supaya dapat hidayah. Yang bisa demikian hanyalah orang yang berjiwa besar. Jadi orang yang jujur imannya itu tidak suka melaknat. Kemudian dampak buruk lain dari suka melaknat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Darda berkisah bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal la'anina la yakunu syuhada wa la syufa'a yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat, gak bisa jadi pemberi syafaat, dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi apa Bu? Orang yang suka melaknat itu nggak akan jadi pemberi syafaat dan tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Apa makna hadis tersebut nih? Kita akan semua memahami nih, sampun memahami kalau orang beriman pada hari kiamat bisa memberikan syafaat. Jadi orang beriman itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi indallah situ khisalin wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Masya Allah. Napa Bu? Ternyata bagi orang yang gugur mati syahid di sisi Allah akan dikaruniakan 6 hal. Di antaranya apa Pak Bu? Keutamaan mati syahid, akan diberi syafaat, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat 70 orang dari ahli keluarganya yang terdekat. Jadi orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat ke 70 orang ahli keluarganya yang terdekat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bisa jadi Bu, ada di antara anggota keluarga yang seharusnya masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka karena mendapat syafaat.
syafaat dari keluarganya yang mati syahid, atau karena syafaatnya keluarganya terangkat derajatnya menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya, dia sudah masuk surga, tapi mendapatkan syafaat dari keluarganya sehingga apa? Mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di surga. Jadi orang mukmin itu kan bisa memberikan syafaat nih. Bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, terutama kan orang yang mati syahid tadi, bisa memberi syafaat 70 orang dari keluarganya yang terdekat. Tapi orang-orang yang suka melaknat akan hilang darinya kemuliaan untuk memberi syafaat. Ya, berarti yang suka melaknat nggak bisa ngasih syafaat. Jadi ketika dia ingin memberikan syafaat kepada keluarganya di akhirat, maka hal itu nggak bisa, karena dia di dunia suka melaknat. Kenapa, Bu? Orang yang suka melaknat itu kok nggak bisa memberi syafaat? Karena orang yang suka melaknat itu hakikatnya tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama muslim. Jadi orang yang suka melaknat itu nggak punya rasa kasih sayang sesama orang yang beriman. Seandainya dia itu punya rasa kasih sayang sesama orang yang beriman, seandainya punya rasa kasih sayang, niscaya dia tidak akan sembarangan dalam melaknat. Nah, karena suka melaknat, suka mendoakan keburukan bagi orang lain, ini nek donga ampun dongaaken ingkang awon, jangan mendoakan keburukan bagi orang lain. Doakan saja supaya dapat hidayah. Nah, bagi orang yang suka melaknat, dia akan dihukum di hari kiamat, nggak bisa memberikan syafaat. Nah, ini bahaya ini pun. Bahaya yang berikutnya juga, orang yang suka melaknat itu tidak akan bisa menjadi saksi. Tidak akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Tidak akan bisa menjadi saksi bahwa para rasul telah menyampaikan amanah, bahwa rasul telah berdakwah. Padahal menjadi saksi itu kan sebuah kemuliaan. Ada orang yang jadi saksi pernikahan atau saksi yang lainnya. Apalagi menjadi saksi bagi para rasul. Saksi bahasanya para rasul telah menunaikan amanah, menyampaikan dakwah, ini kemuliaan. Nah, kemuliaan ini akan dicabut dari orang-orang yang suka melaknat selama hidup di dunia. Dados napa Bu? Tiyang ingkang remen melaknat punika boten saged maringi syafaat dan tidak akan diberi menjadi saksi kebaikan atau menjadi saksi di hari kiamat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampun berpesan,
La tala'anu bila'natillah wala bi ghadabillah wala binnar. Jangan saling melaknat dengan laknat Allah. Jangan pula saling melaknat dengan murka Allah. Jangan pula saling melaknat dengan neraka. Jadi ibu, biasanya pun orang yang suka melaknat itu ketika baru berantem. Nembe berselisih, nembe wonten masalah, nek cara jawabipun nembe napa? Nembe padu. Terkadang orang ketika berantem berselisih nembe padu menika terkadang boten terkontrol keluar ucapan melaknat. Hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat At-Tirmidzi. Dan ini bahayanya apa melaknat. Terus ibu-ibu ingkang dirahmati Allah, jenis-jenis ucapan laknat. Perlu kita pahami jenis-jenis ucapan laknat agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bisa kita pahami bahwasannya ada dua jenis ucapan laknat. Ingkang sepindah ucapan laknat yang sharih, yang jelas-jelas mengucapkan kata laknat. Contoh, ucapan seseorang, semoga Allah melaknatmu. Dan ini jelas, semoga laknat Allah ditimpakan kepada si fulan. Semoga si B dapat laknat Allah, semoga si C dapat laknat Allah. Ini ucapan yang sorry, yang jelas-jelas melaknat. Ada juga jenis yang kedua dari ucapan melaknat, napa? Ucapan laknat kinayah. Kinayah niku maksudipun apa, Ustaz? Kinayah niku kiasan. Jadi secara kata-kata nggak ada kata laknat, tapi secara makna sama saja dengan melaknat. Karena tadi, sebagaimana dalam masalah mentalak atau menceraikan istri, itu kan ada kata-kata yang jelas dan ada kata kiasan, Pak Bu. Contoh, kalau seorang suami na'udzubillah nih, ada seorang suami menceraikan istrinya dengan mengatakan, saya ceraikan kamu, saya talak kamu, saya pisah kamu. Ini ucapan-ucapan cerai jelas. Kalau keluar kata-kata ini, kata-kata talak, cerai, pisah, ini sudah jatuh talaknya, sudah jatuh cerainya. Meskipun cuma bercanda, meskipun cuma alasan apa kemauan, tapi kalau sudah keluar kata talak, cerai, pisah, maka sudah jatuh talaknya. Meskipun tanpa niat tetap jatuh, maka harus hati-hati seorang suami. Ketika marah terus na'udzubillah nggak terkontrol, keluar ucapan talak, cerai, pisah,
Dan ini apa nggak butuh niat. Yang penting kalau keluar bahkan iseng lewat WA atau SMS itu bisa jatuh talak. Adapun kata-kata cerai ataupun dengan kata kiasan nih, maka itu butuh niat. Contoh, seorang suami marah dengan mengatakan, sana pergi balik ke rumah orang tuamu. Ini kata ibu nih. Terus ketika suami lagi marah, sana pergi ke rumah orang tuamu sana, balik sana. Nek niki termasuk cerai mboten? Cerai mboten, Bu? Tergantung niat suaminya. Kalau suami memerintahkan istri balik ke orang tuanya, dia niatkan cerai, talak, jatuh cerai. Karena lafadznya kan nggak jelas. Tapi kalau niatnya istri disuruh balik dulu, pulang dulu ke rumah orang tuanya, biar mau berpikir, biar mungkin sadar atau yang lainnya, biar ngedemke ati lan mana, itu berarti nggak jatuh cerai. Ketika suami cuma berniat sana pergi balik ke rumah orang tua, dalam hatinya ini saya jemput lagi, itu lafaz-lafaz yang kiasan ataupun yang nggak jelas, nggak sorry, kinayah. Kembali ke niat suami. Nih, kalau niat suami cerai ya jatuh cerai. Tapi kalau yang lafaz jelas, kata talak, cerai tadi nggak butuh niat, pokoknya kalau keluar jatuh. Dan itu bahayanya pun nih. Termasuk dalam kata melaknat itu ada kata yang sorry, yang jelas, dan ada kata kinayah atau kiasan. Nah, masuk ke dalam makna melaknat niku napa contonipun? Orang mendoakan semoga Allah murka kepadamu. Ini termasuk melaknat. Meskipun menggunakan kata murka. Atau mungkin mendoakan semoga kamu masuk neraka. Ini juga termasuk melaknat. Karena mengandung inti apa? Mendoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, bahaya ini pun melaknat, Bu. Itu kalau orang melaknat, ternyata orang yang didoakan atau yang dilaknat tadi tidak pantas dilaknat, itu bisa kembali kepada yang melaknat ya. Enten dalilipun konten dasaripun nggih. Hadis ingkang dipun riwayataken sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama fatughlaqu abwabus sama dunaha. Jika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Laknat bisa naik ke langit, bisa. Dan tertutuplah pintu-pintu langit yang di bawahnya. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha summa tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha. Yang ketika laknat naik ke langit dan ditutuplah pintu-pintu langit di bawahnya, kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi.
Dan ternyata pintu-pintu bumi telah tertutup. Mau balik ke bumi, ternyata pintu-pintu bumi telah tertutup. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian akhirnya laknat itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, ternyata mau balik ke bumi, sudah tertutup Pak pintu bumi. Akhirnya apa? Cuma gerak kanan kiri. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina. Jika ia tidak mendapatkan tempat berlabuh, maka ia akan menghampiri orang yang dilaknat. Jadi ketika laknat itu sudah ke kanan ke kiri, nggak ada tempat berlabuh, maka benar-benar laknat itu bisa menghampiri, mengenai orang yang dilaknat. Jika orang tersebut memang layak dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan. Jadi dari awal Ibu, ketika ada orang yang melaknat, laknat itu akan naik ke langit. Setelah naik di langit, tertutuplah pintu-pintu di bawahnya, pintu-pintu langit di bawahnya. Kemudian laknat itu akan turun lagi ke bumi. Tapi ternyata pintu-pintu bumi sudah tertutup. Akhirnya laknat itu bergerak ke kanan ke kiri dan gak ada tempat berlabuh. Maka akhirnya laknat tersebut menghampiri, mengenai orang yang dilaknat, jika orang itu memang layak dilaknat. Dan bahayanya, jika orang yang dilaknat tadi tidak layak dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Wa illa roja'at ila qailiha. Bisa kembali Bu. Contoh hampiripun si A. Si A melaknat si B. Padahal si B itu orang baik. Dan si B itu nggak pantas dilaknat Bu. Dia orang baik, orang soleh kok dilaknat. Nah ketika si B ini nggak pantas dilaknat, maka ucapan laknat dari si A kepada si B tadi akan kembali kepada si A. Jadi harus hati-hati, jangan sembarangan melaknat orang lain. Kalau melaknat orang lain ternyata orang lain tersebut nggak pantas, nggak berhak dilaknat, maka laknatnya bisa kembali kepada orang yang mengucapkannya, orang yang melaknat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ini jadi bahayanya bisa kembali. Termasuk ibu-ibu nih. Ternyata ada orang yang suka melaknat. Itu enggak melaknat orang lain, tapi melaknat hewan-hewan, melaknat benda-benda mati. Ternyata ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, enten ingkang melaknat angin Bu. Jadi angin dilaknat coba. Kenapa Pak melaknat angin? Karena ternyata selindangnya pun diterbangkan oleh angin tersebut. Jadi marahnya kepada angin. Ada juga orang yang melaknat hujan, marah kepada hujan.
Nah, ketika Nabi melihat ada orang yang melaknat angin, maka Nabi bersabda, la tal'anha fa innaha ma'muratun. Jangan kamu melaknat angin, karena sesungguhnya yang memerintahkan angin sinten? Allah. Termasuk kita marah kepada hujan, hujan meneh. Padahal ajeng piknik kok udan. Bahkan marah udan ra ngerti wayah. Nah, alhamdulillah nggih. Sing didukani apa, Bu? Didukani malah hujanipun. Ini terutama ketika orang-orang yang kehujanan atau kebadaran. Badaran itu nginum-nginumi gabah, enten jemuran kakian kata, kak udan tiba-tiba bres ngoten nggih. Akhiripun bahasa kuyup. Marah mboten, Bu? Masa hujan dimarahi? Padahal hujan kan yang merintahkan Allah. Jadi jangan sampai marah kepada hujan, marah kepada angin. Wah, angin gara-gara angin klambi pun jeblok kabeh saking jemuran. Ampun nggih, karena hujan itu yang merintahkan Allah, angin juga yang merintahkan Allah. Mungkin ada gempa bumi malah marah ke bumi. Ada tanah longsor malah ke tanahnya. Seharusnya banyak bertobat istighfar. Karena gempa bumi, tanah longsor, banjir, musibah-musibah itu karena ulah tangan, karena banyaknya dosa-dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Wa inna man la'ana syai'an laisa lahu fi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Dan ini, jangan kamu melaknat angin, karena angin itu yang memerintahkan Allah. Dan sungguh orang yang melaknat sesuatu padahal tidak pantas mendapatkan laknat, maka laknat tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ini bahayanya pun melaknat sesuatu padahal sesuatu tersebut nggak selayaknya dilaknat, bisa kembali ke yang melaknat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi. Enten malih, Bu, yang melaknat hewan. Niki jadi kita terutama ngeten Bu nggih, kalau ada kucing yang mungkin buang kotoran di rumah, pipis di rumah, atau mungkin ada ayam. Nih, ada ayam yang apa? Yang sering ngelek di rumah. Kira-kira gimana nih? Binatang itu kan nggak paham nih. Terkadang juga ini kok kucing milih-milih, mau buang kotor saja kok milih-milih keramik atau tempat sofa yang empuk dan lain sebagainya nih. Maka zaman dahulu dalam hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu ini, pernah Bu, ketika Rasulullah SAW ikut dalam perjalanan, enten seorang wanita Ansor yang baru naik onta, baru mengendarai onta. Namun Bu, onta yang dikendarainya tersebut ternyata memberontak dengan tiba-tiba. Ibu-ibu pernah naik onta? Sampun dereng? Sampun nggih nang kebun binatang? Oh dereng. Kapan nang kebun binatang numpak onta? Nek dahar daging onta sampun? Sampun nggih, Masya Allah. Daging onta. Nek dahar daging onta nggih, bar niku wudu malih. Nah, ketika ontanya tersebut menika memberontak,
Ternyata wanita tersebut serta-merta melaknat unta tersebut, marah kepada unta tersebut. Termasuk mungkin ada bapak-bapak sedang mau mengendalikan kuda, mengendalikan sapi dan lain sebagainya, kok susah dikendalikan, terus melaknat, nggak boleh. Seperti wanita Ansor tadi melaknat untanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Nah, ketika wanita tersebut melaknat untanya, maka Nabi bersabda, turunkanlah beban di atas unta tersebut dan lepaskanlah unta tersebut, karena unta tersebut telah dilaknat. Jadi ternyata nih, Nabi malah merintahkan, ayo turunkan bebannya dari unta, lepaskan unta tersebut, karena unta tersebut telah dilaknat oleh pemiliknya. Dan Imran berkata, sepertinya sekarang saya melihat unta tersebut berjalan di tengah-tengah manusia tanpa ada seorang pun yang mengganggunya, karena telah dilaknat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika ada seorang budak wanita yang sedang mengendarai unta dengan membawa perbekalan kaumnya. Lalu wanita tersebut melewati pegunungan yang sempit. Nah, ketika melihat Nabi SAW, wanita tersebut berkata, "Hus, hus, ya Allah, laknatlah unta ini." Maka Nabi bersabda, "La tusahibna naqatun alaihi laknah." Kita tidak boleh menyertai unta yang didoakan mendapatkan laknat. Jadi kalau mendoakan laknat kepada hewan, jangan dekat-dekat hewan tersebut. Seperti Nabi tadi yang menganjurkan, ya sudah, karena kamu sudah melaknat untamu sendiri, sekarang turunkan bebanmu, lepaskan unta tersebut. Bahkan sampai unta tersebut nggak ada yang mendekati, karena sudah didoakan apa Pak? Dilaknat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim menikah, kata Nabi, kita tidak boleh menyertai unta yang sudah didoakan mendapatkan laknat Allah. Hadis riwayat Muslim. Sehingga apa? Berhati-hati di dalam melaknat. Al-Imam Nawawi menjelaskan nih, bahwasanya melaknat seorang muslim yang terjaga kehormatannya, orang baik kok dilaknat, itu haram hukumnya. Yang boleh itu apa Bu? Yang boleh itu adalah melaknat suatu kaum, orang-orang yang memiliki sifat tercela. Maksudnya apa? Semoga Allah melaknat orang-orang yang dolim, laknat Allah kepada orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, orang yang fasik. Itu kalau melaknat secara umum hukumnya boleh. Tapi kalau melaknat secara person-person, dan itu nih, sebagaimana Nabi pernah melaknat
La'anallahu al-yahuda wan nasara. Laknat Allah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajida. Karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ini kenapa? Tidak ke person-personnya langsung, tidak ke pribadi, tapi secara umum. Dalam hadis yang lain ini, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Laknat Allah untuk yang menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih ditujukan untuk pohon, batu, jin, ya, penunggu suatu tempat dan lain sebagainya. La'anallahu man awa muhdisan. Laknat Allah untuk orang yang melindungi penjahat atau buronan. Gak boleh nih melindungi buronan. La'anallahu man la'ana walidayhi. Laknat Allah untuk orang yang melaknat kedua orang tuanya. Enten gak tentu orang kok melaknat orang tuanya sendiri. Enten boten? Ada nih. Malam ini Bu, enten seorang anak yang meracuni semua anggota keluarganya. 3 orang anggota keluarga meninggal karena diracuni oleh si bungsu. Bapak, ibu, kakaknya meninggal hanya karena sakit hati, didesak, disuruh untuk cari kerja untuk membantu ekonomi keluarga. Dan praktek pembunuhan racun menikah Bu, itu sudah 2 kali sebelumnya menikah tumbas racun lewat online. Didekek ternapa es dawet. Ternyata bapak, ibunya, kakaknya nggak meninggal karena ternyata dosis racun yang dicampurkan itu kurang, sehingga cuma mual-mual. Itu nembe mawon dipingi tenang bulan. Akhirnya mboten kapok tumbas malih racun lewat online dan diberi 2 sendok. 2 sendok racun nih kamu. Akhirnya pun apa Bu? Damel kopi kalih teh disuguhaken dumateng kagem sinten bapak ibuipun dan kakak perempuannya, terus diminum. Gak curiga. Akhirnya pun karena itu racun yang sangat berbahaya, didekek 2 sendok mulai. Yang itu memang gak merubah rasa Pak Bu. Akhirnya bapak ke kamar mandi, muntah-muntah, ibunya juga ke kamar mandi, kakaknya ke kamar mandi. Ditemukan semuanya pingsan di kamar mandi. Terus semuanya dibawa ke rumah sakit, semuanya meninggal di rumah sakit. Siapa yang membunuh? Anaknya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kok sakit nih, psikopat istilah itu. Ada juga yang termasuk melaknat orang tua nih Ibu. Hati-hati nih, kalau ada seorang anak melaknat orang lain, terus orang lain tersebut akhirnya melaknat orang tua anak tersebut. Nah ini bahaya. Ada orang melaknat orang lain, terus orang lain membalas dengan melaknat orang tua dari yang melaknat tadi. Itu yang termasuk melaknat orang tuanya, karena dia menjadikan penyebab orang lain melaknat orang tuanya.
Wa la'anallahu man ghayyara al-manat. Semoga Allah melaknat orang yang memindahkan, mengubah tanda patok batas tanah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah yang merubah tanda patok batas tanah. Nah ini terus harus hati-hati, jangan sampai apa? Ini jangan sampai merubah batas tanah orang lain. Ibu-ibu jamaah pengawasan ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sama jelas ini insyaallah berkaitan dengan melaknat itu kedah di napa? Dijauhi nggih. Jadi tidak boleh mengatakan napa? Yang buruk. Nggih, terkadang kita mendengar kesandung akhirnya yang dimarahi batu yang dasar batu sial lan sanes-sanesipun melaknat angin, binatang, ayam jago, bahkan ada yang melaknat waktu dan lain sebagainya. Itu perkawis yang tidak diperbolehkan di dalam syariat, sehingga apa? Sehingga tugas kita sami ingin menikah jadi lisan. Daripada mengucapkan hal yang tidak baik, lebih baik apa? Mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Ibu-ibu jamaah ingkang dihormati Allah, wonten beberapa pertanyaan yang ingkang masuk ini berkaitan dengan melaknat. Pertanyaan yang pertama, bismillah Ustaz, bagaimana dengan sepeda? Misal sudah diservis beberapa kali, lalu dikatakan halah sepedanya rusak terus, apakah ini termasuk laknat dan bagaimana menyikapinya? Ucapan seperti ini tergantung bagaimana niat ataupun emosi dari orang yang mengatakannya. Kalau dia cuma istilahnya apa, mengabarkan ataupun kenapa ya kok sepedanya rusak terus, padahal sudah diservis kok rusak terus, maka ini sifatnya cuma apa? Cuma mencari alasan, mencari penyebab. Dan jadi sepedanya udah saya serviskan, kenapa kok rusak terus ya? Itu nggak apa-apa, karena ini bentuk pertanyaan penyebabnya kenapa. Tapi kalau mengucapkannya sambil emosi, sambil marah, halah sepedanya rusak, ya rusak terus, rusak terus, marah. Itu nanti sepedanya nopo Bu? Bisa jadi nanti malah rusak terus. Kok didoakan apa? Rusak terus, akhirnya pun ya rusak terus. Termasuk Bu, kalau sepeda motor yang habis ternyata nih, ketika ada anggota keluarga yang sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut adalah pernah dipakai dan akhirnya kecelakaan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita harus menjual sepeda motor tersebut. Contoh, ada anggota keluarga yang naudzubillah, semoga Allah melindungi kita semua, ada yang kecelakaan, sepeda motor akhirnya meninggal dunia. Nah, bagaimana Bu? Apakah kita harus menjual sepeda motor tersebut? Bisa mboten Bu?
Tadi mawon ini sepeda motor sial ini, gawe ciloko. Jawabannya tidak harus dijual. Tapi kalau khawatir, trauma atau teringat terus keluarganya, maka nggak masalah dijual. Mas, dijual mawon. Kalau saya lihat sepeda motor ini, saya ingat almarhum, maka nggak apa-apa. Dan nggak perlu diruat, istilahnya pun diruat di sepeda motornya. Namun seandainya tidak dijual, ya betul apa-apa, mungkin sepeda motornya masih bagus. Terkadang kan alhamdulillah kecelakaan itu sepeda motornya cuma lecet sedikit, tapi yang mengendarai meninggal dunia. Nah seperti ini dilihat kondisinya. Kalau memang dijadikan trauma, kalau lihat sepeda motor tersebut, ini dijual nggak apa-apa. Tapi kalau berkeyakinan sepeda motor ini pembawa sial, itu yang nggak boleh. Sehingga apa? Sebagian menjual barangnya sepeda motornya karena beranggapan pembawa sial. Ya ternyata ketika dijual ke orang lain, orang yang memakainya biasa-biasa saja. Berani membeli sepeda motor habis dipakai kecelakaan. Berani tentu. Lagi ini pun murah nih. Wah, wedi bar sepeda motor ini baru kecelakaan si A sampai meninggal dunia. Wah, awalnya aku mas. Ini pun apa? Betul apa? Yang penting kan sepeda motornya kondisinya masih bagus, masih prima. Dan ini ada anggapan kesialan-kesialan yang ini pun apa? Yang tidak ada dasarnya ini. Jadi jangan sampai mendoakan yang buruk. Ini yang dapat yang bertanya nanti dapat hadiah, ini dapat doorpress insyaallah. Ini yang bertanya langsung dikasih atau nanti Bapak? Pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan Ustaz. Baik. Kemudian sebelum pertanyaan, ini pertanyaan berikutnya, ini masih ada yang bertanya nih. Jadi jangan sampai nih mendoakan sepeda motor ya udah rusak terus saja. Ini nanti malah jadi rusak beneran. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya apakah manfaatnya jika kita mendoakan orang yang mencela kita dengan doa kebaikan? Ya kita dapat pahala nih. Jika ada orang yang mendoakan apa manfaat jika kita mendoakan orang yang mencela kita dengan doa kebaikan. Ini menunjukkan kesabaran. Bahkan kita doakan supaya mendapatkan hidayah. Kita lihat ibu ketika Nabi di Taif itu kan apa? Dicela, dilempari batu oleh anak-anak, para wanita nih. Nabi mendoakan kebaikan. Bahkan mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu kan ya sama saja mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan bagi saudara kita sesama muslim dan yang didoakan itu nggak tahu, maka malaikat akan mengaminkannya. Bagimu juga dapat doa tersebut. Bagimu juga mendapatkan apa kebaikan dari doa tersebut. Jadi ini pun apa di antara manfaatnya. Jika apa kita balas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Baca pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ustaz hanya dengan orang yang mengucapkan mubahalah. Ucapan apa mubahalah?
Ini biasanya pun ketika orang yang berselisih, ketika berselisih akhirnya saling bermubahalah, mendoakan akan sengsara seterusnya hidupnya di dunia dan akhirat. Sebaiknya tidak melakukan hal tersebut nih. Termasuk kan kalau di istilah kita itu ada sumpah apa Pak? Sumpah pocong kan ada nih. Ada sumpah pocong. Orang mukmin itu adalah yang menjaga dari mendoakan keburukan dan lebih mengutamakan ingin menikah kesabaran dan serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita sabar, berusaha membalas keburukan dengan kebaikan. Bismillah, bagaimana sikap kita jika kita dilaknat atau dicela langsung oleh seseorang? Ibu, cara yang terbaik adalah sabar. Sabar gak perlu dimasukkan ke dalam hati, biar Allah yang membalasnya. Kita bersabar, kita doakan supaya dapat hidayah. Memang berat ketika hati sudah sakit, sudah disakiti Ustaz, dilaknat, dicela, kok malah kita doakan kebaikan. Gimana ini? Memang berat nih. Sehingga sikap kita bagaimana bersabar. Karena karena kalau diladeni, malah disikapi, dibalas, nanti nggak ada habisnya. Tapi kalau kita biarkan, dia akan berhenti sendiri. Seperti ibaratnya apa? Jika ada anjing menggonggong, apakah kita balas gonggongannya atau biarkan begitu saja? Terkadang terkadang dalam bermasyarakat, dalam bertetangga itu kalau ngurusi tetangga, ada yang berbuat buruk, ada ucapan yang menyakiti, itu nggak ada habisnya. Yang penting kita justru fokus saja ibadah, fokus ngaji, fokus ngomong anak putu, ya sudah. Jadi memang kalau hidup ini banyak berbenturan, berselisih dengan orang lain itu mengurangi kenyamanan dan ketenangan. Allah Ta'ala. Kemudian mungkin ada pertanyaan dan ada door prize yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang pertama, melaknat ada dua jenis, dua macam. Sebutkan yang jelas dan kinayah. Bagus, kinayah atau jelasan. Barakallahu fiik itu dapat hadiah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya masih berkaitan dengan melaknat. Sebutkan 3 keburukan melaknat. Apa dampak buruk dari suka melaknat? Membunuhnya nomor 2. Ya, tidak bisa beri syafaat dan saksi di akhirat. Nomor 3. Masya Allah, jawaban yang bagus, yang sempurna. Barakallahu fiik, dapat hadiah. Pertanyaan kasih lah Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak boleh melaknat angin dan hujan?
Masya Allah, leras. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya, wanita dari suku mana yang tadi melaknat untanya? Iya, yang menjawab tadi suku Ansor dapat hadiah. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kapan melaknat itu boleh? Berikan contoh melaknat yang boleh. Ya, bagus. Melaknat secara umum, ya. Semoga Allah melaknat orang kafir, orang fasik, orang zalim, Yahudi, Nasrani. Itu yang boleh ya secara umum, bukan secara khusus, secara person-person. Ya, alhamdulillah sudah kita bagikan semua ya, berkasihpun. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Selamat bagi ibu-ibu yang yang sudah bisa menjawab pertanyaan tadi. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada ibu yang tadi sudah bertanya lewat tulisan, dan juga tentunya kepada ibu jamaah semuanya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan menjelang siang ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah memberikan kita kesabaran sehingga kita bisa menjaga lisan kita senantiasa berbicara yang baik-baik saja. Makaten wonten kirang nyuwun pangapunten, panas Allah taala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.